Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan menyajikan tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi para siswa dan guru mengajak para siswa ke sana. Dengan mengunjungi, dengan mengajak para siswa, siswa akan cepat pandai, terbuka pikirannya. Tempat-tempat apa saja? Ikuti berikut ini. Yang pertama, bintang-bintang. Ajaklah anak ke bintang-bintang. Nanti anak, siswa, peserta didik kita akan mengetahui berbagai macam bintang. Maksudnya apa? Maksudnya ajaklah anak untuk mengunjungi para tokoh. Kenalan dengan para tokoh, entah itu lewat buku, entah itu lewat film, entah itu lewat cerita. Ajak ke bintang-bintang, contohnya ajak mengenal Bung Karno, ajak mengenal Agus Salim, ajak mengenal Bapak Cokroaminoto, ajak mengenal Roosevelt, ajak mengenal Mahatma Gandhi, ajak ke orang-orang yang menjadi bintang, yang menjadi inspirasi, teladan bagi kehidupan. Ajak mengenal Steve Jobs, ajak mengenal tokoh-tokoh ilmuwan kita. Anak pasti bagus. Ajak ke sana, ceritakan bintang-bintang itu, dan kelak anak bisa menjadi bintang kalau kokoh, teguh, dan gigih. Dengan mengenal para bintang, mengenal para tokoh, siswa akan menginternalisasikan yang ada di para tokoh itu ke dalam dirinya. Ajak mengenal Ibu kita Kartini. Ajak mengenal tokoh-tokoh penemu listrik, penemu gaya relativitas, penemu yang lainnya, tokoh-tokoh yang betul-betul oleh dunia dianggap sebagai inspirator. Jadi tempat pertama adalah bintang-bintang. Ajaklah muridmu ke bintang-bintang. Yang kedua berikut ini. Yang kedua, ajaklah anak, siswa, murid, peserta didik kita ke taman. Maksudnya apa? Kalau ke taman, anak akan mengenal bunga, tanaman tinggi, tanaman besar, tanaman berdaun lebar panjang, tanaman indah, tanaman yang begitu seterusnya. Artinya, ajaklah anak untuk mengenal dunia yang aneka warna. Dia mengenal aneka suku, dia mengenal aneka agama, dia mengenal aneka budaya, dia mengenal aneka pulau. Dengan beraneka kenalan seperti itu, dia akan membuka kesadaran dan akan menenggelamkan tingkat kesombongannya, dan dia tidak intoleran dan tidak radikal. Tentu dia tidak akan menjadi terorisme karena dia menyadari di tempat lain ada keunikan dan kita juga unik. Dan ternyata di taman itu banyak hal-hal yang unik. Yang dimaksud taman-taman ini adalah ajaklah anak mengenal aneka ragam budaya lewat buku, lewat film, lewat diskusi, mengenal ragam agama, ragam pulau, ragam keunikan, ragam tari, ragam nyanyian. Itulah yang saya maksud dengan taman-taman. Ketiga berikut ini. Yang ketiga, ajaklah anak kita untuk ke masa lalu. Murid kita, siswa kita, anak kita, peserta didik kita, ajak ke masa lalu. Kenalkan sejarah bangsa kita. Kenalkan begitu beratnya hidup dijajah oleh kaum kolonial. Begitu susahnya menghadapi hidup yang belum ada temuan-temuan baru. Begitu susahnya mencari air. Begitu susahnya untuk menghidupkan api. Ajaklah ke masa lalu, dan di masa lalu terdapat introspeksi. Masa lalu terdapat kebanggaan karena nenek moyang kita juga punya keluhuran. Dan dengan masa lalu, anak akan tahu bahwa dia tidak datang begitu saja ke langit, ke bumi, tetapi punya latar belakang yang hebat, latar belakang yang susah, latar belakang yang betul-betul penuh romantika perjuangan bangsa. Dengan melihat masa lalu, anak kita akan percaya diri dan tegar. Coba ke masa lalu. Yang keempat, ajaklah anak, siswa, murid kita, peserta didik kita
mengenal bumi, mengajak realitas yang ada, bagaimana dirinya sebenarnya, bagaimana tanah yang dia injak kenyataannya seperti apa, sehingga nanti tidak menjadi orang yang narsis, tidak menjadi orang yang lupa dengan buminya, lupa dengan latar belakangnya. Ajak anak mengenal kehidupan saat ini, bagaimana susahnya belajar, bagaimana nikmatnya belajar, dan seterusnya yang dia alami saat ini. Ajaklah ke bumi, maksudnya diajak untuk memahami kehidupan sekarang ini, bahwa belajar itu untuk masa depan, bahwa belajar itu adalah proses, dan seterusnya. Itu resepnya 4 tempat yang bagus untuk mengajak siswa menjadi orang yang hebat. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yana Bintang.